kita akan menanyakan pandangan Bapak atau pendapat Bapak terkait dengan aksi AMBAR atau Aliansi Bebas Merdeka kemarin yang melakukan aksi demo menuntut pemotongan UKT dengan tagar rawat merah YIN Surakarta yang pada akhirnya mencoreng nama baik YIN Surakarta karena berhasil trending di Twitter. Nah, itu bagaimana Pak menurut Bapak? Jadi yang dipersoalkan bukan aksi AMBAR-nya, tapi diksi ya, diksi rapot merah. Kalau dia benar-benar menyuarakan suara mahasiswa, yang disuarakan mahasiswa itu kan potongan UKT sama perpanjangan waktu, dan itu akan dipenuhi sebelum dia minta audiensi, nggak ada masalah ya. Kalau dia benar-benar menyuarakan suara mahasiswa, maka diksi yang di trending di Twitter bukan rapot merah, tetapi pemotongan atau keringanan UKT. Jadi diksinya yang mencemarkan. Rapot merah di mana? Apakah dia lembaga resmi? Nah, itu yang saya sesalkan. Kalau dia menyuarakan perpanjangan UKT atau potongan UKT, kan kita potongan UKT itu kan kewenangan menteri, perpanjangan waktu kewenangan rektor, dan itu akan dipenuhi karena akan audiensi ya. Jadi jangan sampai dipelintir ya. Kalau kamu melintir salah. Yang dilarang adalah diksi ya, merendahkan ya, bahwa seolah-olah rapot merah, tidak ada indikatornya, apalagi ditrendingkan, ditumpangi iklan. Itu yang. Tapi kalau pada demo pertama itu kan lebih keras lagi kan, kami nggak melakukan tindakan, bahkan ada poster apakah rektor YIN Surakarta sehat, gitu kan, ada poster itu. Nggak masalah, monggo, orang punya kepribadian dan kesantunan itu pribadi-pribadi. Tapi kalau sudah lembaga dan pencemaran tanda kutip, itu prosesnya bukan dengan saya lagi, itu proses dengan kode etik, bahkan undang-undang ITE ya, termasuk Pandawa. Kalau nanti dalam pemberitaannya itu fitnah tanpa bukti, itu bisa undang-undang ITE ya. Maka diksinya harus over both side ya. Itu ya, paham ya. Jadi silahkan mau trendingkan ya, misalkan kalau UIN Malang itu lebih netral, misalkan patah hati Maliki ya, itu trending itu di Twitter ya. Menjelekkan kampus gak diksi ini menurut kamu? Tidak Pak, tidak. Coba rapot merah YIN Surakarta, jelek nggak itu? Iya. Itu alma mater kamu. Saya bilang ini akan merugikan alumni kita loh, yang sekarang sedang menuntut mencari pekerjaan ya. Yang trending kok begitu teganya, sadis itu. Kalau kamu benar-benar ini ya, itu kamu sadis. Jika kamu sadis kepada lembaganya, kamu akan sadis kepada keluargamu, orang-orang terdekatmu. Hati-hati, ini DNA ya. Saya menyesal sekali kenapa kami tidak mendidik kesantunan, kecanggihan, kecakapan dalam memilih diksi di media sosial. Ini yang dipersoalkan. Patah hati Maliki, Jogja trending itu, nagih janji UIN Yogyakarta. Jelek nggak itu? Enggak, bagus. Tapi kalau dia potongan UKT, hai YIN Surakarta, boleh, monggo. Ini yang, tapi ternyata itu hanya oknum ya, bukan sebagian besar mahasiswa itu ikut-ikutan nge-tweet. Nah, saya lihat pada ketika saya memantau pada malam hari ya, saya simpen di sini itu 10.700 ya, 10.700, tapi ada wakil dekan 3 12.000. Bukan potongan UKT, tapi rapot merah YIN Surakarta. Maka Ahmad, kalau kamu benar menyuarakan mahasiswa, itu yang disuarakan apa?
perpanjangan waktu dan potongan. Lah kenapa yang bunyinya beda di Twitter? Rapot Nelayan Surakarta. Kasihan dong. Ada teman-teman Anda yang santun, yang berprestasi nasional dan internasional, yang membuat YN dapat penghargaan dari Kementerian Agama. Anda coreng. Gak boleh. Mestinya itu bisa perkarakan undang-undang ITE, tapi rektor memandang jangan. Mudah-mudahan dia memilih diksi itu tidak sadar, dan kemudian mereka sudah meminta maaf ya. Bagus itu, gentleman. Kalau itu memang tidak pas ya harus minta maaf. Bukan minta maaf kepada rektor. Rektor datang dan pergi, tapi lembaga akan tetap abadi. Boleh jadi nanti kamu rektornya kan, ya kan? Itu nggak ada, kelihatan tidak mungkin, tetapi ketika kami turun, generasi naik. Lembaga tempat kita belajar alma mater jangan dicemarkan tuh. Kalau ada yang salah, bicarakan. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, laporkan ke lembaga yang benar ya, bukan di tweet. Nah itu yang saya tidak setuju ya. Saya sudah mengabdi menjadi memimpin ya hampir 6 tahun ya, 5 tahun, dan membangun reputasi ya, mencoba untuk jadi teladan ya, dicoreng begitu mudahnya. Nah, saya curiganya kan dia ada apa dengan YN Surakarta. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu ini kan mau alih status, persyaratannya sudah terpenuhi dan sudah turun izin prakarsa dari presiden. Izin prakarsa itu untuk menurunkan peraturan presiden, perpres tentang alih status. Itu ya. Nah, Pak, lalu kan selama ini ketika COVID, nah itu kan banyak mahasiswa yang demo tentang UKT, keringanan UKT atau meminta bantuan kuota. Nah, sebenarnya mekanisme dari pemotongan UKT itu sendiri tuh gimana Pak? Prosesnya itu bisa dipotong UKT gitu. Diulangi itu Bu. Selama COVID ini kan banyak sekali mahasiswa yang demo terkait dengan Di mana yang banyak demo? Di IAIN, terus di PTK yang lain juga ada, sampai di depan rektor itu pasang spanduk penurunan UKT gitu. Nah, sebenarnya prosesnya dari pemotongan UKT itu sendiri itu gimana Pak? Jadi kan gini, semua PTKIN ya, semua pejabat yang berwenang itu sudah memikirkan ya, bahwa krisis ini harus ada tindakan yang tepat ya mengenai pembelajaran. Nah karena itu pada 2020 ya, YN Surakarta memberikan 20% dari UKT. IAIN adalah satu-satunya lembaga, saya catat ya supaya kamu. IAIN adalah satu-satunya lembaga yang memberikan potongan 20% dan syaratnya itu hanya mengajukan permohonan. Kalau di tempat lain syaratnya apa? Satu, terdampak COVID ya kan, begini, sehingga ketercapaian yang ikut itu sedikit. Kita dulu kemarin hampir 12.000 yang mengajukan UKT, potongan UKT tahun kemarin ya. Nah tahun ini gimana? Sudah saya umumkan ya, bahwa sesuai dengan rapat forum dengan Dikdis akan diterbitkan KMA yang isinya mungkin sudah tahu kan, isinya di koran-koran ya, yang oleh Kementerian Agama adalah 2 semester di 2021, semester ini dan semester depan. Tetapi karena di IAIN ini sudah hampir berakhir, sudah perpanjangan, nanti jadwalnya itu kacau, maka semester ini dibayar penuh dulu karena nanti sudah mepet ini.
Kan kalau kamu nggak daftar kan cuti, betul nggak? Rugi nggak? Oke. Sementara KMA belum terbit. Rektor tidak boleh mengumumkan pemotongan sebelum KMA terbit. Itu pelanggaran. Karena itu saya kemarin rapat mendadak supaya bayar penuh dulu, supaya mahasiswa tidak menunggu. Karena yang rugi pada dasarnya mahasiswa kok. Katakanlah 7.000 mahasiswa itu cuti semua. Kan di akhir ini tetap ada. Yang rugi siapa? Mahasiswa. Nah, karena itu kemudian diumumkan pada semester berikutnya barulah 2 kali. Berarti 40% kan? 20 kali 2, 40%. Kalau kamu bayar 2 juta, 40%-nya berapa? 1.200.000. 200. 200. Iya. 1.200.000 ya kan, lumayan. Ya, dan seterusnya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana yang hari ini lulus, yang 1 kali ini lulus, akan didata nanti. Karena keuangan itu administrasinya kan harus satu-satu. Misalnya kamu dapat potongan berapa, SPP kamu katakanlah 2 juta, kamu 1 juta, kan berarti keuangan metanya satu-satu kan, waktunya sudah mepet, mengubah tagihan ke bank. Ini loh, si kamu namanya Fatimah ya, Fatimah bayarnya sekian, kemudian Opti sekian ya, Nurjana sekian. Nah itu kan petanya satu persatu, nggak cukup waktunya. Kalau dimundurkan lagi, kuliah kita berantakan. Seolah-olah kampus kita ini seperti tukang sayur ya kan, diskon ya kan, diskon. Ya, ini kampus lembaga modern, bukan tukang sayur. Mudah ada recehan kembali, tidak seperti itu. Ya, dan betapapun misalkan pengalaman Ponorogo ya, Ponorogo ini kan sama dengan kami jadwal pembayarannya, tetapi mahasiswa sana tidak mengikhlaskan katanya. Paling 200 kok, paling 300, paling 100 itu katanya. Saya telepon rektornya, mengikhlaskan, tidak menuntut karena waktunya sudah mepet. Sementara KMA belum terbit. Tapi kalau IAIN Solo kan sampai Juni kan permohonan potongan itu. Coba betapa baiknya loh IAIN Surakarta. Coba kamu bandingkan itu. Karena saya ingin menjadi pimpinan yang tidak menjadi beban bagi semuanya. Tapi kalau jor-joran memotong, ya nanti anggaran kita jadi turun, kemudian kualitas kegiatan yang membayar dosen-dosen tetap non PNS dan seterusnya jadi merosot, kualitas perguruan tinggi merosot, harga prodi lebih murah. Lalu apa itu? Kita malu kepada PTN-PTN yang sudah mahal, mahasiswanya tidak ribet ya kan, kayak di PTK. Jadi saya kadang-kala menangis ya, ingin menjadi kampus yang bersaing, tapi kemudian sudah murah ditawar-tawar lagi. Sementara di UNS, di mana-mana sudah mahal, mahasiswanya tetap semangat. Itu memimpin di perguruan tinggi PTK ini memang perlukan. Jadi makanya keterlaluan loh kalau ada mahasiswa yang diksinya langsung menghukum loh. Tolong bantu kami ya. Jadi itu berikan informasi yang benar. Kalau mau melakukan gerakan yang santun, yang sesuai fakta. Jelas gak tentang UKT? Yes, pengumuman kemarin jelas gak? Yes. Cuman yang jadi pertanyaan lagi itu, kemarin kan dari yang menerima KIP dan demisi itu bisa mengajukan keringanan UKT, tapi sekarang kan tidak bisa. Nah itu alasannya apa Pak? Karena yang ini
yang KIP itu kan tidak mengeluarkan uang, betul nggak? Iya, Kak. Ya kan? Yang kedua kan sudah dapat bantuan kuota dari negara, dari Diktis. Nah, itu pertimbangannya kemudian yang bidik misi ini kan ada kegiatan, ada macam-macam ya kan. Kalau kemudian dipotong lagi, ya kan artinya kan berarti uang negara itu diambil yang tidak kamu ini ya kan. Nah, ini masukan dari berbagai rapat gitu. Nah, sehingga ini tidak khusus untuk bidik misi karena berkah ya. Karena tidak mengeluarkan uang dan kamu dapat kuota ya. Nah, maka itu tidak diberlakukan. Nah ini kan lumayan hanya bidik misi ya. Teman-teman yang di perguruan tinggi yang lain itu kalau syaratnya tidak memenuhi ya tidak dapat. Paling dari 18.000 hanya 2.000, 1.000 ya. Kita itu hampir semua loh tanpa syarat, asal kamu mengajukan, walaupun kamu kaya, kamu anaknya rektor, dapat potongan tanpa kecuali ya, kecuali adalah yang bidik misi ya. Itu Aisyah, Fatimah. Kalau untuk penerima beasiswa lain seperti Basnas, terus Titik Peduli gitu, apa boleh mengajukan, Pak? Bukan dari bidik misi, bukan dari KIP. Oh boleh. Berarti yang selain cuma dari BM, bidik misi sama KIP itu aja, Pak? Iya. Kalau yang dapat beasiswa dari lembaga-lembaga yang tidak dicantumkan di situ ya boleh dapat, semuanya ngajukan. Kaya miskin dapat. Lembaganya mendukung ya, seperti gerakan paguyuban UKM ya, dan teman-teman lain ya, membalikan nama baik Kiai dan Surakarta. Tapi intinya bahwa kebebasan berbicara boleh, tetapi kebebasan berbicara harus berhenti ketika ada hak lembaga, hak orang lain untuk dihormati ya. Jadi begitu. Kalau setiap orang boleh mencaci maki, nah ini yang saya menyesal adalah kenapa IAIN Surakarta memilih diksi yang paling sadis dibandingkan IAIN yang lain. Nah, sehingga kami, apakah kegagalan kami menjadi teladan? Ini yang saya sedih. Saya anjurkan semua pemimpin, semua dosen di sini harus jadi teladan bagi mahasiswanya dalam ucapan, dalam tindakan, dalam pikiran ya. Itu yang saya sayangkan, kenapa itu tidak terjadi di kita. Coba kalau dari unggahan itu kan kasar gitu. Masa Ambar itu berkirim surat kepada rektor yang melawan tanda petik. Ini apa namanya, kesantunannya ya. Ini kalau dalam bersurat ya mohon berkenan kan begitu. Yang melawan tanda pentung. Di situ ada kata-kata ketidakadilan, kezaliman. Nah, siapa yang zalim gitu? Kalau kamu merasa dizalimi, itu harus ada ukurannya. Apa? Kemudian anggaran-anggaran IAIN ini kan masuk ke negara, menjadi pendapatan negara, dan hanya bisa cair kalau ada kegiatan yang dilaksanakan ya kan. Dan IAIN Surakarta ini kan kegiatan kemahasiswaan itu terbanyak 50 juta per UKM. Bandingkan coba di kampus-kampus Jawa Tengah ya. Makanya itu ya, kamu harus
seperti rumah.